Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, saya kena percaya kita semua ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu, kita masuk dalam doa sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang telah memberkati kami, memelihara kami sampai di hari yang baru ini. Bapa, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami perlu firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu pada saat ini kami boleh memiliki tanah hati yang baik, sehingga benih firman Allah boleh berakar, bertumbuh, dan kehidupan kami boleh menghasilkan buah-buah yang manis bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Melayakan seluruh kehidupan kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan Markus 4 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau terus belajar tentang berbuah. Ya Bapak Ibu, sesuai dengan tema gereja kita, tahun ini adalah tahun berbuah. Tetapi pagi hari ini kita sama belajar justru penghalang dalam kita bertumbuh dan berbuah. Dan sebagai judul firman Tuhan saat ini yaitu hati-hati dengan semak duri. Semak duri adalah benih yang ketiga, perumpamaan yang Tuhan berikan tentang seorang penabur. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang semak duri, ada 3 hal yang sama-sama kita akan belajar apa yang menjadi penghambat di dalam kita gereja Tuhan dapat berbuah. Di dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-7, semak duri ini membuat benih terhimpit sehingga membuat benih itu sampai mati. Kalau dalam Markus, benih ini membuat kehidupan kita anak-anak Tuhan gambaran sebuah tanah yang tidak dapat berbuah karena himpitan semak duri. Kalau di dalam Injil Lukas, semak duri ini membuat kehidupan kita anak-anak Tuhan tidak menghasilkan buah yang matang. Dan arti semak duri menurut Alkitab sendiri, kita tahu sebagaimana apa yang sudah kita baca, rumput berduri atau semak berduri ini menggambarkan bagaimana kita, orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan, tetapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita seringkali khawatir. Kita seringkali mengejar kekayaan dan kesenangan dunia. Dan ketiga hal ini menghambat pertumbuhan ajaran Tuhan sehingga kita tidak menghasilkan apapun di dalam kehidupan kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara hal yang pertama yang menjadi penghambat berbuah adalah kekhawatiran. Ada yang khawatir Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Mari lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus melarang untuk kita anak-anak Tuhan khawatir. Jangan khawatir. Karena kekhawatiran hanya akan melemahkan iman kita. Kita tahu bahwa Alkitab, firman Tuhan berisi janji-janji Allah bagi kita orang-orang percaya. Dan kita tahu bahwa janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau Allah yang berjanji pasti dia akan menggenapi. Kalau kita manusia, kita orang-orang percaya anak-anak Tuhan dalam kelemahan kita, dalam ketidaksempurnaan kita, seringkali mungkin janji kita bisa tidak ditepati, ya. Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji, itu pasti akan digenapi dan pasti akan ditepati, Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Amin. Sebab itu orang yang khawatir berarti orang itu meragukan janji Tuhan dalam hidupnya. Mari stop khawatir Bapak Ibu Saudara ya. Sama-sama kita belajar. Kita mau terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Kalau Tuhan bilang Tuhan akan menolong, dia pasti akan menolong kita. Amin. Karena apa? Di dalam Alkitab pun berbicara tentang jangan khawatir. Ada 365 kali ungkapan jangan takut, ya. Seringkali kita khawatir, seringkali kita takut dalam menghadapi situasi hari-hari ini mungkin yang sukar, yang sulit. Dalam dunia pekerjaan, dalam keperluan anak-anak sekolah, dalam Bapak Ibu Saudara berusaha, dalam mata usaha pencarian apapun. Mungkin kita dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam tantangan. Tetapi Alkitab mengatakan 360 kali ada ungkapan jangan takut. Dan jumlah ini sesuai dengan jumlah hari kita selama 1 tahun. Berarti setiap hari kita tidak boleh khawatir dan takut. Ada kasih setia Tuhan. Karena dalam kitab Ratapan mengatakan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Berarti setiap hari ada kasih setia Tuhan yang baru. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan dalam kita melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari. Ada berkat kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita. Anak-anak Tuhan yang terus berharap dan percaya kepada Dia, Yesus Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang tipu daya kekayaan. Berbicara tentang tipu daya kekayaan, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6. Saya baca dari ayat ke-8 sampai dengan 10. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, Bapak Ibu Saudara, yang kedua penghambat kita gereja Tuhan untuk kita dapat berbuah adalah apa Bapak Ibu Saudara? Tipu daya kekayaan. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan dikatakan. Dengan apa? Berbagai-bagai nafsu yang hampa. Hal ini mencelakakan. Hal ini menenggelamkan kita ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Berarti kita tidak dapat berbuah. Karena kita hanya memikirkan tentang bagaimana
tentang kekayaan. Bagaimana mungkin kita bisa sukses? Bagaimana mungkin kita bisa lebih-lebih lagi memiliki kekayaan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Matius 6 ayat 33 kalau saya tidak salah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, mari dengan kita tahu mengutamakan Tuhan, tahu beribadah kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya apapun yang menjadi kerinduan kita dalam usaha kita, hal-hal yang lain itu dalam arti mungkin kita perlu kesuksesan, kita perlu mungkin usaha kita diberkati, yang kita utamakan adalah kita harus cari dahulu kerajaan Allah. Kita harus mengutamakan jam-jam ibadah kita. Karena apa? Orang-orang yang hanya mencari uang dan kekayaan, mereka lebih mementingkan waktu-waktu mereka di dalam mencari hal-hal ini. Beribadah dan mencari Tuhan adalah hal yang tidak penting bagi mereka. Bahkan tipuan iblis ini menyodorkan bahwa dengan kekayaan orang akan bahagia. Bahkan dengan kekayaan mereka dapat berbangga, mereka dapat dihormati, mereka dapat dipandang oleh orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dengan keberadaan kita hari ini. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, kita bersyukur karena semua keberadaan kita hanya karena oleh anugerah Tuhan. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang penghambat berbuah, yaitu kesenangan dan kepuasan. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 2 ayat, saya akan bacakan 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oh Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga ini pun adalah penghambat untuk kita berbuah. Apakah yang dimaksud dengan keinginan-keinginan yang lain? Kenikmatan dunia atau kepuasan dunia. Bapak Ibu Saudara, sudah dicatat dalam Alkitab bahwa keinginan akan kesenangan dunia, keinginan mata, keinginan daging, dan keinginan hidup secara berlebihan ini mengakibatkan seseorang kehilangan dan tidak punya waktu yang berkualitas dengan Tuhan lagi. Dan yang lain juga, mungkin mereka memiliki keinginan hidup untuk tampil dengan fashionable, atau hidup dengan keinginan belanja, hidup dengan mungkin hanya ingin memuaskan hobi secara berlebihan. Mari Bapak Ibu Saudara, keinginan-keinginan ini semua kalau membawa kehidupan Bapak Ibu Saudara jauh daripada Tuhan, tinggalkan hal-hal ini semua. Mari kita kembali kepada Tuhan. Dikatakan dunia ini lenyap dengan segala keinginannya. Berarti kalau kita melakukan keinginan-keinginan dunia, kita akan lenyap. Kita tidak akan berbuah. Kita akan mati. Kehidupan kerohanian kita. Tetapi dikatakan dalam 1 Yohanes ini, orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar. Lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Apakah
hal-hal itu yang membuat kehidupan kita lebih dekat dengan Tuhan. Hal-hal itu membawa kehidupan kita lebih lagi merasa damai kehidupan kita, membuat kita bahagia di dalam Tuhan. Maka kerjakanlah hal-hal itu Bapak Ibu Saudara. Sebab itu ketika orang-orang tahu melakukan kehendak Allah, orang itu akan hidup selama-lamanya. Orang itu akan berbuah di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan. Kalau ada di antara kehidupan kita anak-anak Tuhan, ada yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Mari kita minta dengan pimpinan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Nya, Allah boleh memulihkan kehidupan kita sehingga apa yang menjadi penghambat-penghambat ini diputuskan, dihancurkan, sehingga membawa kehidupan kita lebih lagi dekat, lebih mengasihi Tuhan, dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berbuah di dalam Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari lewat renungan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini, biarlah boleh membawa kehidupan kita lebih lagi berbuah di dalam Tuhan. Kita masuk di dalam doa, kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami tahu kehidupan kami jauh daripada sempurna. Ada banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ada banyak hal-hal yang mungkin membawa kehidupan kami jauh daripada Tuhan. Bapa ampunilah kami, sebab itu bawalah kehidupan kami untuk kami boleh lebih lagi menjadi gereja Tuhan yang lebih mengasihi Tuhan, yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami Tuhan, yang menolong kehidupan kami, memimpin seluruh kehidupan kami dalam sepanjang kehidupan kami, di mana Tuhan mari berikan selama Tuhan masih berikan kami kesempatan hidup di dalam dunia ini. Ampuni kami Bapa, dan besertalah dengan kehidupan kami sepanjang hari ini. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami mau memasuki hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menolong setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.